Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Di masa sekarang ini, masa Natal adalah momen pemersatu keluarga. Anggota keluarga yang terpisah di berbagai tempat berusaha meluangkan waktu untuk bertemu. Natal menjadi masa yang dirindukan dan membawa sukacita. Tetapi Natal juga bisa menjadi saksi kepergian satu persatu anggota keluarga ketika masa Natal berakhir. Seringkali hal ini membuat kita menjadi resah, khawatir karena ketidakpastian dalam kehidupan. Melalui tema kelahirannya melegakan jiwa, kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus menjadi jawaban atas segala keresahan akan kehilangan, kepergian, bahkan kematian. Peristiwa pertemuan Simeon dengan kanak-kanak Yesus mengajak kita dan keluarga untuk mengekspresikan ketakutan akan sebuah kehilangan menjadi harapan yang memberi kelegaan. Terungkap dalam kitab Lukas ayat 29-32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Hai, mari
Mari kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Ya Kristus yang telah turun ke dunia menjadi manusia di dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kekhawatiran, kehampaan seringkali membuat kami khawatir, tidak berpengharapan, bahkan putus asa. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kelahiran-Mu menjadi jawaban atas segala keresahan dan membawa kelegaan bagi kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Berita sukacita bagi kita tersurat dalam kitab Galatia 4 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita datang di dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena di dalam Kristus Yesus kami boleh sungguh mengalami bagaimana Engkau menyapa kami. Bagaimana Engkau bersedia masuk di dalam pergumulan hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak meneduhkan hati kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menenangkan kami, supaya kebenaran firman-Mu itu boleh kami tangkap dengan baik, dan sungguh bertahta, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, dalam Kristus Yesus yang kami peringati kelahirannya, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2, ayat 22 sampai 40 menjadi bacaan kita hari ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 demikian tertulis. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya, Yesus datang segera. Haleluya, datang lagi ke dunia. Tiap orang yang menjadi miliknya pun menjadi warga kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, apakah di rumah Anda saat ini masih terpasang pohon Natal? Walaupun di tengah pandemi yang masih berlangsung, saya yakin setiap kita tetap berusaha untuk menciptakan suasana Natal itu di rumah kita masing-masing, Saudara. Kita misalnya memang tidak bisa beribadah di gereja, merayakan Natal seperti biasa, menikmati suasana yang meriah. Tetapi toh saudara, kita tetap berupaya supaya cita rasa Natal itu tetap kita rasakan. Makanya di rumah kita pasang pohon Natal. Mungkin di antara saudara ada juga yang tetap membuat kue-kue Natal. Tetap pasang lagu-lagu Natal di rumah saudara masing-masing. Sekali lagi saudara, di tengah segala keterbatasan, kita nggak rela. Kita tidak ingin kehilangan suasana Natal yang sekali setahun saja bisa kita rayakan. Bapak Ibu Saudara, walaupun memang menciptakan suasana Natal tentu boleh-boleh saja Saudara, oke-oke saja, nggak ada yang salah. Tetapi kita tetap mesti mengingat Saudara bahwa yang paling penting dari Natal bukan sekedar suasana yang kita ciptakan itu, bukan sekedar pernak-pernik yang mau kita perlihatkan dan menimbulkan rasa hangat tersendiri dalam hati kita, saudara. Tetapi yang paling penting dari Natal adalah makna yang mau terus-menerus kita bangun. Makna yang mau terus-menerus kita hidupi, kita hayati dari kelahiran Kristus, Sang Immanuel itu. Yang terpenting adalah memiliki makna Natal yang tetap melekat dalam hati dan kehidupan kita, bahkan ketika suasana Natal itu sendiri telah berlalu. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini berbunyi kelahirannya melegakan jiwa. Bagi keluarga-keluarga, lahirnya seorang anak itu memang mendatangkan sukacita dan kelegaan tersendiri, saudara. Saya sendiri belum pernah mengalaminya, tetapi saya ingat waktu kakak dan adik saya itu akan melahirkan, sudah masuk ruang bersalin, saudara. Waduh, rasanya deg-degan begitu ya menunggu. Saya sendiri nunggu kabar dari jauh sambil berdoa, harap-harap cemas. Dan setelah dapat kabar bahwa keponakan-keponakan saya itu lahir, saudara, waduh, rasanya lega sekali, bersyukur sekali. Apalagi juga setelah melihat potret pertama mereka, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kelahiran menjadi momen puncak dari terwujudnya pengharapan setelah sekian waktu lamanya menunggu dalam penantian. Kelahiran Yesus ternyata juga menjadi jawaban atas penantian yang sangat panjang yang hadir dalam diri Simeon dan Hana, Bapak Ibu Saudara.
Injil menceritakan bagaimana ketika genap waktu pentahiran setelah melahirkan. Jadi memang dalam aturan keagamaan Yahudi, saudara, orang yang baru saja melahirkan itu dalam kondisi tidak tahir. Sehingga harus ada ritual pentahiran tersendiri supaya dia pada akhirnya bisa mengikuti berbagai hal keagamaan seperti sebelumnya. Maka ketika tiba saatnya bagi Maria untuk mengalami ritual pentahiran itu, Yusuf bersama-sama dengan dia, bayi Yesus juga dibawa ke Yerusalem untuk disunat. Saudara, di sana kemudian ada seorang bernama Simeon yang digambarkan sebagai orang yang benar, saleh, serta menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, bagi Simeon, pengharapan akan hadirnya Mesias ini bukan cuma cerita-cerita biasa yang memang hadir dalam tradisi masyarakat Yahudi. Ini sesuatu yang benar-benar hidup dalam dirinya. Dia benar-benar hidup dalam penantian akan Sang Mesias itu. Di dalam penantiannya itu, saudara, Injil berkata bahwa Roh Kudus sendiri telah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias. Maka ketika Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah, disitulah Simeon mampu merasakan bahwa bayi itu adalah Sang Mesias yang selama ini ia nanti-nanti. Ia lalu menyambut bayi Yesus, menatangnya sambil memuji Allah dan berkata, "Sekarang ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Saudara, ada kelegaan luar biasa yang sungguh terpancar dari Simeon ketika dia melihat bayi Yesus. Ia dilingkupi damai sejahtera yang membuatnya sangat bersyukur dan bahkan membuatnya tidak takut lagi pada kefanaan hidup. Ucapan Simeon dalam Lukas 29 ayat 29 sampai 32 ini secara terus-menerus dipelihara oleh gereja dalam kidung berbahasa Latin. Judulnya Nunc Dimittis, yang artinya sekarang biarlah aku berpulang. Saudara, kehadiran bayi Yesus dalam kesederhanaannya menjadi jawaban bagi Simeon atas penantiannya selama ini. Kehadiran Yesus sungguh membuat jiwanya utuh. Dan sekarang dia siap menghadapi apapun yang ada di depannya, termasuk kematian. Saudara, demikian pula dengan Hana, seorang nabi perempuan yang juga ada di sana. Ia digambarkan sudah lanjut umurnya dan kisah hidupnya sebetulnya tergolong pilu, saudara, tragis. Dia hidup hanya 7 tahun lamanya bersama suami yang ia kasihi. Dan setelah itu ia menjanda. Meskipun demikian cerita hidupnya, saudara, ternyata segala kesendirian dan kepedihan itu tidak membuat seorang Hana ini menjauh dari Allah. Alkitab berkata bahwa dia adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam dia beribadah, berpuasa dan berdoa. Saudara, sama seperti Simeon, Hana ini pun mampu merasakan kehadiran Mesias itu dalam diri bayi Yesus. Dan setelah melihatnya, dia mengucap syukur kepada Allah. Seperti Simeon, dia juga mengalami kelegaan batin. Dan setelah itu dia berbicara kepada banyak orang tentang anak ini. Dia berbicara kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ada satu persamaan penting dari Simeon dan Hana dalam kisah Injil hari ini. Mereka berdua, saudara, adalah orang-orang yang mengalami kelegaan dari Allah. Karena mereka juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan karya Allah dalam hidup mereka.
Saudara, bukankah kelegaan itu sendiri memang bisa terjadi, bisa dirasakan kalau memang kita menanti, kalau kita berharap akan sesuatu. Keseharian kedua orang ini, Simeon dan Hana, adalah keseharian yang biasa, tapi juga keseharian yang terus percaya, terus menanti, terus setia. Betapapun lamanya, betapapun penuh perjuangan, saudara, mereka tetap menanti. Karena mereka tahu Allah tetap bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam keseharian, hidup kita seringkali terpisah dari penantian dan pengharapan akan Allah semacam ini, saudara. Hidup kita seringkali terasa terlampau biasa, terlampau rutin. Kita sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Kita mencurahkan begitu banyak waktu, energi, kekuatan untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Mengerjakan ini dan itu. Tetapi tanpa sadar, saudara, di tengah kesibukan itu, di tengah rutinitas itu, kita ternyata bisa kehilangan sensitivitas. Kita bisa kehilangan kepekaan kita akan Allah. Kita kehilangan kesadaran bahwa Dia hadir dan bekerja senantiasa dalam hidup kita. Saudara, kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati lewat Natal, sesungguhnya mengingatkan kita kembali untuk terhubung dengan Allah. Untuk kembali merasakan Dia. Untuk kembali terhubung dengan Allah yang telah terlebih dahulu bersedia menghubungkan dirinya dengan kita yang lemah, terbatas dan fana ini. Saudara, hidup ini bukan hanya soal apa yang kita impikan, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi kesibukan kita. Tetapi justru hidup ini pertama-tama soal apa yang Allah kerjakan. Dan bagaimana kita terlibat di dalam pekerjaan itu. Bapak, Ibu, Saudara, suasana Natal cepat atau lambat akan berlalu. Pohon Natal di rumah kita, kue-kue, lagu-lagu Natal, perlahan akan menghilang dan kembali muncul di tahun depan. Tetapi mari kita mengingat bahwa kelahiran Yesus menawarkan kelegaan kepada kita. Bukan hanya saat momen Natal itu kita rayakan. Tetapi juga untuk seterusnya. Dalam keseharian kita yang biasa. Dalam keseharian kita yang sibuk. Dalam keseharian kita yang kadangkala diliputi kesedihan, kekhawatiran atau ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita memilih untuk menjaga pengharapan kita akan Allah. Seperti teladan Simeon dan Hana. Maka percayalah bahwa pada saatnya kita juga akan menemukan Dia dalam cintanya dan karyanya yang agung untuk hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam melaksanakan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah sama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun gereja dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terimalah syukur gerejamu ya Tuhan, yang memungkinkan gerejamu untuk melaksanakan peneguhan penatua di tengah-tengah kenyataan pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Namun kami mau melihat bahwa proses yang kami jalani dalam pencalonan dan pemilihan penatua semuanya tidak pernah lepas dari tuntunan dan juga penyertaan Tuhan. Karena itu peristiwa peneguhan penatua yang boleh dilaksanakan hari ini adalah bentuk akan kasih dan juga
juga kuasa Tuhan bagi gerejamu, secara khusus kami di GKI Pasir Kaliki. Kami sungguh bersyukur untuk keluarga yang boleh mendukung setiap penatua dan teristimewa para calon penatua yang hari ini akan diteguhkan. Keluarga mereka lah yang menjadi bukti akan cinta kasih Tuhan yang senantiasa mau menguatkan mereka untuk menyatakan pelayanan dalam kehidupan bergereja dengan jabatan penatua. Kami mohon, tolonglah keluarga mereka yang dalam mendampingi juga ditantang untuk terus boleh memberikan diri dan kerelaan di saat-saat orang-orang terkasihnya dipanggil dan terlibat dalam pelayanan kehidupan bergereja. Karena itu Tuhan yang menguatkan keluarga-keluarga yang boleh memberikan salah satu anggota keluarganya dalam pelayanan secara khusus sebagai penatua di kehidupan gereja. Kami percaya keluarga-keluarga mereka lah yang akan terus memberikan dukungan dan menjadi bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karena itu kuatkanlah gerejamu untuk boleh terus menaikkan syukur bersama dengan para penatua yang akan diteguhkan. Begitupun juga untuk seluruh penatua yang telah memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dalam hidup bergereja di GKI Pasir Kaliki. Tuhan menyempurnakan syukur gerejamu, karena kami berdoa dan menyatakannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dan telah membuktikan bahwa Tuhan Sang Immanuel beserta dengan kami senantiasa. Amin. Saya mengundang jemaat yang hadir saat ini untuk berdiri. Saya mohon sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, kami siap mendukung. Persilakan duduk kembali. Bye.
hadap para calon penatua dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara berjanji? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Ida? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudari Lucy? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudari Frida? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudari Laura? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Vina? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudari Ida, silakan. Saudari Ida. Saudari Ida, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Usi Sumatri. Saudari Lucy, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Frida Anwar. Saudari Frida Anwar, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari ke dalam jabatan penatua
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Laura Lestari. Saudari Laura, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Vina Violeta. Saudari Vina, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan seluruh penatua untuk boleh berlutut di sekitar Setelah berkat, umat dimohon berdiri untuk menyanyikan doksologi. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan. Amin. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap untuk mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode Gereja Kristen Indonesia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesetiaan saya melayani sebagai gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Silakan berdiri mengarah ke arah umat. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar umat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Pada para penatua yang baru diteguhkan akan tetap berdiri dan akan menerima piagam penatua. Piagam peneguhan penatua nomor 161/MI/Romawi 3/2020 sampai dengan nomor 165
Romawi 3 2020. Majelis Jemaat Kristen Indonesia Pasir Kaliki Bandung menyatakan bahwa Ida Bunianti Tanusenjaya, Lucy Sumantri, Frida Anwar, Laura Wisari, Vina Violeta telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan April 2020 sampai Maret 2023. Dalam kebaktian Minggu 27 Desember 2020 pukul 9 di Jemaat GKI Pasir Kaliki, Jalan Pasir Kaliki 157 Bandung, dilayani oleh Pendeta Rewah A. Handayani. Bandung, 27 Desember 2020. Majelis Jemaat GKI Pasir Kaliki ditandatangani oleh Ketua Umum Penatua Aprianto Effendi, Sekretaris 1 Penatua Frida Anwar, dan pendeta yang melayani Pendeta Rewah A. Handayani. Pada penatua yang baru menerima seperangkat tata gereja, piranti gereja, dan buku liturgi Gereja Kristen Indonesia, serta PIN Gereja Kristen Indonesia. Bersamaan dengan peneguhan juga ada penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya. Dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Majelis Jemaat GKI Pasir Kaliki Bandung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aristiatin, kepada Bapak Arnold Nathanael, Bapak Derjo Joni Saputro, Ibu Helen Novi, Bapak Jonas Lemi atas pelayanan sebagai Majelis Jemaat di GKI Pasir Kaliki Bandung. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang menyempurnakan syukur gerejanya. Para penatua yang mengakhiri jabatan bersama dengan penatua yang baru diteguhkan dapat kembali ke tempat duduknya. Dipersilakan. Kita menyanyikan nyanyian jemaat. Ya.
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pelaksanaan peneguhan penatua yang boleh terjadi pada saat ini. Semuanya ini adalah bukti akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup bergereja. Karena itu sempurnakan kehidupan bergereja kami di GKI Pasir Kaliki. Teguhkan pengharapan gerejamu untuk terus diikatkan di dalam tali kasih Kristus yang terus mau berjuang, menyatakan keutuhan hidup bergereja di dalam dan bersama Engkau. Karena itu peneguhan penatua yang boleh terjadi ini semakin menguatkan kami sebagai gereja untuk hanya bersandar pada kekuatan kasih Kristus Sang Kepala Gereja yang telah menyatakan teladannya menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kami. Tuhan Sang Immanuel yang terus menyertai langkah perjuangan hidup kami. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja di GKI Pasir Kaliki dalam tangan kasih-Mu. Bersama dengan badan pelayanan yang ada, bersama seluruh umat yang boleh ikut ambil bagian di dalamnya, kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami. Kami juga bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah berjuang dalam kehidupan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Ketika bergumul dengan kelemahan fisik, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha, bergumul di dalam tantangan mendidik dan membesarkan anak, begitupun juga bergumul dengan pendidikan dan juga dalam kehidupan yang nyata bergumul dengan tantangan COVID-19 yang belum juga selesai. Kami terus memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap berjuang melawan godaan-godaan ketakutan di dalam dan bersama Engkau. Kami mohon teguhkan pengharapan kami, sehingga kami dikuatkan untuk melalui hari-hari ke depan teristimewa ketika kami akan mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021. Kami rindu, kami tetap hanya mau berpaut ke dalam dan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa permohonan yang kami naikkan kepadamu dalam hidup bergereja, hidup bermasyarakat dan bernegara di negara kami Indonesia, dengan segala tantangan dan juga berbagai upaya pembaruannya. Kami bersama menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Dan karena itu, kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan menyerahkan setiap pengharapan dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami semua. Kami berdoa di dalam nama-Nya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan dengan penuh syukur. Mazmur 148 ayat 12. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Mari kita naikkan doa atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah melindungi, memimpin dalam penyertaan hidup kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau mau terima persembahan ini, Engkau mau kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila kami memberikan dengan kurang sukacita. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu, padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan berkat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta bertekad untuk membangun harapan kepada Allah, dan memampukan kita untuk memaknai ketakutan dan kefanaan dalam perspektif yang baru bersama Dia yang sudah lahir dalam hidup kita. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.